Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Pelalawan, laksanakan rapat mediasi lanjutan dalam rangka penyelesaian tuntutan batin Tuan Apu kepada PT Sari Lembah Subur, yang mana batin Tuan Apu menuntut lahan seluas 74 hektar, yang berada di wilayah batin Tuan Apu kepada pihak PT Sari Lembah Subur, yang mana diduga lahan seluas 74 hektar tersebut berada di luar perizinan dan HGU PT SLS. Rapat tersebut dilaksanakan di kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Pelalawan pada hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Hadir pada rapat tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Budi Surlani, Sekcam Pangkalan Lesung, Gatot Suprayitno, Lurah Pangkalan Lesung, M. Reci, RS, SSTP, ADMPTSLS, Andi HJ, didampingi Humas PTSLS, Tora. Turut hadir pada rapat tersebut, Batin Tuan Apu, Bujang Badrun, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Pangkalan Lesung, Kasiran, tokoh masyarakat Pangkalan Lesung, Abdul Malik, dan anak kemenakan Batin Tuan Apu. Namun karena tidak ditemukan hasil atau kesepakatan pada rapat tersebut oleh kedua belah pihak, Batin Tuan Apu dengan pihak PT SLS, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Budi Surlani mengatakan, akan melaporkan permasalahan tersebut kepada tim gugus tugas reformasi agraria, yang dipimpin oleh Bupati Pelalawan Haji Zukri SE. Sesuai dengan prosedur yang ada. Kita juga tidak menandakan di sini, walaupun sekian puluh ribu hektar lahan PT Sari Lembah Subur, cuma 74 hektar yang menurut data yang dikantongi di luar katakanlah hak guna usaha daripada PT Sari Lembah Subur. Pada Bapak, kalau pertimbangkan bahwa kalau itu nanti betul sesuai dengan data yang ada, kembalikan kepada yang punya hak. Izin usaha perkebunan. Tapi yang Bapak maksud izin mungkin yang namanya HGU Pak ya. HGU justru bukan merupakan izin perkebunan. HGU sama dengan Bapak mempunyai yang di rumah ada namanya sertifikat API. Itu sama. Itu bukan izin rumah Bapak Pak ya, tapi itu bukti bahwa itu rumah Bapak, itu tanah Bapak, itu SHM. Begitu juga HGU. Nah, apakah bersalah kalau perusahaan tidak mempunyai HGU? Ini masih debatable Pak ya. Mungkin pakar-pakar pidana atau pakar-pakar tata negara yang bisa menjelaskan. Tapi yang akan dianut Pemda itu selama mereka mempunyai izin usaha perkebunan dan mereka membayar pajak, itu belum ada sanksi pidana. Walaupun nggak punya HGU, tetapi memang konsekuensi nggak punya HGU, konsekuensi kita nggak punya mobil, nggak ada BPKB-nya, di mata penegak hukum itu ya, atau itu nggak bisa membuktikan bahwa itu pemilik kita betul, iya. Itu poinnya. Makanya Bapak menawarkan gimana kalau ada kerjasama. Itu yang belum dijawab oleh perusahaan sampai Pak Nora dengan Pak menyerahkan ke Pemda, sampai sekarang juga perusahaan belum menyerahkan. Yang kita hormati Pak, perusahaan pasti ada alasan. Pak Batin mundur berdua nggak sabar dibawa ke pengadilan, termasuk saya juga digugat. Padahal selama ini saya berusaha berpihak. Itu kan saya paksa perusahaan, saya itu kirim surat. Tapi ya sudah, mungkin dikira kita nggak serius ya. Akhirnya sekarang ini, besok saya sidang lagi di Pengadilan Negeri Pelalawan. Pengadilan Kerinci, ya kita di surat itu juga jelas terus kita berpihak ke siapa, tapi ya memang tuntutan seperti kita ini agak banyak. Tapi Pak Dhani mengakses satu persatu itu saya suka Pak. Saya juga nggak bisa memaksa rekan-rekan agar Pak hadir. Saya ingatkan juga nggak hadir. Tapi ada tim yang sekarang ini semua kepala desa nggak bakalan nggak hadir. Namanya gugus tugas reforma agraria. Saya setuju. Pertemuan ketiga ini terakhir aja di sini. Ini apapun hasilnya, makanya saya buat notulennya.
setelah ini saya akan lapor ke ketua tim GTRA itu langsung bupati, ketua tim harian itu kepala KK BPN, kita ini sebagai anggota. Nanti akan saya bawa ke beliau. Oke, kita tetap pada pokok pembicaraan kita. Jadi sebenarnya Pak, beliau menawarkan karena tahu di situ belum ada lagi, walaupun Bapak sebenarnya punya izin untuk melakukan mengelola perkebunan di situ. Beliau Pak Dhani tadi sudah membuka penawaran. Bagaimana kalau dibuat kemitraan saja? Nah, Bapak tetap yang mengelola, tapi Raden Tuwonapuh dan anak-anaknya dapat manfaat dengan adanya itu. Sebelum dijawab oleh perusahaan, saya mau tanya Pak Raden Tuwo, apakah selama ini belum pernah yang namanya Sari Lembah Subur bermitra dengan Raden Tuwo atau dengan kelurahan Pangkalan Langsung? Izin 83, izin pertama PT Sari Lembah Subur. Di story kita ke belakang, memang pada awalnya memang PT Sari Lembah Subur dengan luas sekian hektar yang Bapak sampaikan tadi memang tidak sesuai dengan berapa total sekarang yang dikuasai PT Sari Lembah Subur. Jadi dasar dari tuntutan anak-anak PT Tuwonapuh dari awal kami sampaikan memang satu-satunya kelurahan ataupun desa yang berbatasan langsung dengan PT Sari Lembah Subur itu adalah kelurahan Pangkalan yang tidak ada pola PKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya hormati Pak Kadis BPTSP, Pak Bupati, Bapak Camat Pangkalan Langsung, dan mewakili Bapak Lurah Pangkalan Langsung, tim intel dari Polres, orang tua kami, Bapak Raden Tuwonapuh, Bapak Badun, rekan-rekan, saudara-saudara saya dari Kelurahan Pangkalan Langsung, izin kami di sini datang dari tim SRS untuk meminta undangan dari Pak Budi terkait lanjutan dari misi kita sebelumnya di tim SRS, bahwasanya akan kita lakukan pertemuan lagi Pak. Karena kemarin pas di SRS hanya saya yang menyampaikan. Jadi pada hari ini mungkin saya memperkenalkan tim dari SRS, di sebelah kiri saya ini Pak Ismail Kadir selaku SRS, dan yang di sebelahnya lagi itu Bapak Andi Hidayah selaku ADM SRS. Jadi untuk permintaan dari anak-anak dan Tuwonapuh Pak, wawancara Mas di luar mana baik ini juga sudah ya di toko masyarakat toko itu bahwasanya untuk yang di Avanta ya Pak ya, di Avanta yang berstatus 24 hektar itu masih masuk dalam wilayah kerja PT Sari Lembah Subur. Di lapangan itu dikuasai oleh kelompok kedua, itu di luar kuasa. Itu tidak ada izin dari PT SRS untuk penguasaan tersebut di lapangan. Kami dari PT SRS saat ini juga berusaha Pak untuk mengambil alih lagi lahan kami yang di lapangan dikuasai oleh kelompok Panta, Telur dan sebagainya. Jadi mohon izin Pak, pembukaan dari saya nanti mungkin bisa ditambah oleh Pak DM. Saya ingin menegaskan bahwasanya lahan tersebut itu masuk dalam wilayah Sari Lembah Subur dan termasuk dalam plan produksi kami sampai ke Jakarta, dan sampai dengan saat ini kami juga masih berusaha untuk melakukan pengambil alihan Pak. Semua lahan kami yang di lapangan dikuasai oleh kelompok-kelompok. Mungkin itu awal dari saya Pak. Silakan Pak Kadis Bupati kalau ada. Baik. Selamat sore Pak Ketua. Ya, Kita mau bertanya terkait rapat dengar pendapat di perizinan hari ini, apa hasilnya Pak? nggak ada hasilnya Pak. Kita udah sampaikan pada ADM ya kan, ADM manajemen PT Lembah Subur, bahwa di lahan perusahaan PT Lembah Subur itu terdapat ada yang di luar HGU. Jelas itu ada orang perizinan segala macam ya kan. Tapi pihak
orang Lembah Subur tidak bisa memutuskan. Berapa luas itu Pak di luar HGU? Yang di luar HGU untuk wilayah Batin Tuan Napu 74 ya, 74 hektar. Jadi ke depan Pak, kalau pihak Lembah Subur tidak memberikan tanggapan positif, kira-kira ke depannya tindakan apa atau upaya apa yang akan dilakukan oleh pihak anak kemenakan dari Batin Tuan Napu? Ya insya Allah kita mungkin akan sampaikan nanti kepada Pak Menteri. Oke, ada tambahan? Ya mungkin itu kalau tidak ada penyelesaian di daerah, mungkin langkah selanjutnya bisa untuk pengadilan ataupun nanti ke Kementerian Daerah BPN RI kan. Sebab kita tengok tadi dari tanggapan ADM dari Putusari Lembah Subur tidak ada respon yang positif. Mereka selalu berkilah-kilah tentang izin segala macam. Padahal sangat jelas bahwa dalam wilayah Batin Tuan Napu itu ada sekitar 74 hektar lebih kurang di luar HGU. Dan kita minta hanya buat pola kemitraan dari sistem utang. Jadi selain satu sisi perusahaan tidak dirugikan dari nilai investasi yang dia keluarkan, satu sisi juga masyarakat, terutama masyarakat Kelurahan Melosong juga anak anak Batin Tuan Napu merasakan manfaatnya dari keberadaan perusahaan. Tapi tadi tidak ada respon yang positif dari manajemen perusahaan. Dan memang dari Dinas Perizinan mengarahkan untuk ditindaklanjuti ke GTRA, gugus tugas tim reformasi agraria Kabupaten Pelalawan. Tapi nanti kita melihatlah sejauh mana nanti apanya kapasitasnya. Tapi kalau kita milih selama ini boleh kata tidak ada prestasinya GTRA ini Pelalawan nih kan. Jadi mungkin kita akan memikirkan langkah-langkah lebih lanjut nanti. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Suara Faktual News mengabarkan.